Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajarannya kita, yakni pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang ke-6. Namun sebelum kita mulai proses pembelajaran, sebagaimana biasanya, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ya, bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Ya, jika sudah, mari sama-sama kita ke materinya. Nah, amati gambar berikut ya. Gambar yang ini. Ini ada keluarga Edo ya, mereka melakukan doa sebelum makan ya. Kemudian sebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar ini ya. Tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut ya, yang gambar ini. Oke, baik, saya kasih contoh. Nah, berdasarkan gambar di atas itu menunjukkan bahwa makhluk hidup itu perlu makan ya, perlu makanan. Nah, makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Ya, jadi itu contoh penjelasan dari gambar ini ya. Dimana tadi kita katakan bahwa makhluk hidup itu pasti membutuhkan yang namanya makanan ya. Kemudian juga sebelum makan tidak lupa kita berdoa ya, dimana doanya ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Baik, nah di sini kemudian ada lagi gambar ya. Ya, gambar ini ya, amati gambar berikut ya, sama seperti yang tadi ya. Kemudian berdasarkan gambar ini kita sebutkan ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, kemudian kita tambahkan juga penjelasan mengenai sikap yang harus dilakukan yang berkaitan dengan gambar tersebut ya. Gambar ini maksudnya. Ya, di sini saya kasih penjelasan lagi sesuai versinya saya lagi ya. Nanti adik-adik ya buat juga cerita ya atau penjelasan ya, terkait gambar yang ini ya, sesuai versinya dari adik-adik. Yang penting itu sesuai. Oke, baik. Saya kasih contoh. Nah, makhluk hidup perlu bergerak ya. Di sini mereka melakukan aktivitas berjalan ya. Ini menunjukkan bahwa makhluk hidup itu perlu bergerak. Oke. Salah satu kegiatan bergerak yang bisa kita lakukan adalah dengan berolahraga, berjalan dan menari. Olahraga membuat tubuh kita menjadi sehat. Cara bersyukur atas karunia kaki untuk berjalan bisa dilakukan dengan cara memelihara kaki. Ya, dengan cara kita gunakan sepatu atau sandal ya, agar terhindar dari benda berbahaya ya, menggunakan untuk hal-hal yang baik. Oke, itu penjelasan untuk gambar ini. Ya, dimana tadi kita katakan bahwa berdasarkan gambar ini menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bergerak. Oke. Nah, di sini ada lagi gambar
Ya, ini ada gambar Beni dan ini panas matahari. Ketika ketika sinar matahari ini kena matanya Beni, itu dia spontan untuk menutupi matanya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu ya peka terhadap rangsangan. Ya, kita berikan lagi penjelasan ya. Oke, makhluk hidup menanggapi rangsangan ya. Salah satu contoh manusia menanggapi rangsangan adalah ketika melihat cahaya yang menyilaukan ya, bukan saja matahari sebenarnya. Ya, bisa juga lampu yang terlalu silau itu ya bisa juga eh, langsung spontan pasti kita tutupi matanya kita ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu peka terhadap rangsangan. Oke, kita lanjut. Ketika melihat cahaya yang menyilaukan mata, maka secara cepat ya kita akan menutup mata dengan tangan ya. Kemampuan spontan tersebut Tuhan berikan untuk menjaga organ tubuh kita. Salah satu cara mensyukuri, kita harus menjaga mata untuk tidak terlalu lama dan dekat saat menonton televisi, karena itu akan sangat merusak mata ya. Jadi bukan saja cahaya matahari ya, radiasi dari televisi ataupun bahkan handphone yang kita gunakan itu kalau bisa pada saat kita menonton atau ya menonton televisi maupun menonton di HP atau memainkan HP ya, itu kalau bisa jangan terlalu lama dan jangan juga terlalu dekat ya. Apalagi saya tahu pasti adik-adik ini ya sekarang lagi tenar-tenarnya game online ya. Jadi bisa main ya, tapi jangan terlalu lama ya, apalagi sampai berjam-jam hanya untuk memainkan HP. Itu tidak bisa ya, karena dari radiasi HP itu bisa merusak mata kita ya. Jadi saya ingatkan kembali sama adik-adik ya, jangan sesekali memainkan HP itu sampai berjam-jam ya, itu karena dapat merusak mata kita. Oke ya, baik, kita lanjut. Nah, di sini masih ada gambar lagi. Ya, ini sebutlah keluarga Siti. Mereka keluar dari rumah itu untuk menghirup udara ya, menghirup udara segar. Ya, jadi bisa kita katakan bahwa makhluk hidup itu bernapas ya, sesuai dengan ciri-ciri yang saya sudah jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Manusia membutuhkan udara yang bersih. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga lingkungannya. Ya, jadi adik-adik, bukan cuma tubuh kita yang kita harus jaga, namun juga lingkungannya kita ya. Lingkungan sekitar rumah, di luar rumah, di dalam rumah itu harus dibersihkan. Apalagi yang di luar ya, itu harus dibersihkan betul-betul. Karena itu seperti yang saya jelaskan pada pembelajaran berapa ya, kayaknya 3 deh ya, dimana tumbuhan dan manusia itu sangat berkaitan erat ya, dimana manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sementara tumbuhan itu dia menghirup karbon dioksida dan mengolahnya lalu mengeluarkan oksigen. Jadi dia saling berkaitan gitu ya. Jadi itu harus, lingkungan itu kita harus jaga baik-baik ya, karena ketika lingkungannya kita rusak, lingkungannya juga kita tidak bersih, itu akan sangat-sangat berpengaruh dengan pernapasannya kita ya. Oke, baik, kita lanjut. Mensyukuri kemampuan bernapas dengan ikut menjaga lingkungan sehingga udara yang dihirup selalu bersih dan sehat untuk tubuh kita. Oke, baik, kita lanjut.
Ya, baik. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Ya, baik. Terakhir, saling menyayangi sesama, termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, baik. Perhatikan gambar ini. Ya. Selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut, ya, gambar ini. Ya. Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000, ya. Ya, jadi dari soal-soal ini, jika itu dia hasilnya lebih dari 5.000, maka kita akan memberikan warna merah. Nah, kemudian warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Jadi ketika dia kurang dari 5.000 hasil penjumlahannya, maka kita akan memberikan warna kuning. Nah, kemudian yang terakhir, warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000, ya. Jika hasilnya nanti sama dengan 1.000, berarti nanti kita kasih warna biru. Ya, baik, kita selesaikan satu-satu. Nah, yang ini dulu, ya. Oke, baik. Di sini 500 tambah 500, ya. Jadi 500 tambah 500. Ya, oke. 0 tambah 0 berapa? Ya, 0. 0 tambah 0, ya 0. 5 tambah 5 10, ya. Oke, jadi hasilnya adalah 1.000. Oke, jadi karena 1.000, ya, berarti warnai dengan warna biru jika hasilnya. Ini hasilnya 1.000. Berarti di sini kita kasih warna biru, ya. Nanti di sini kita warnai warna biru, ya. Oke, kita lanjut. Di sini 4.000 tambah 900. Ya, berarti 4.000 tambah 900, ya. Ya, 0 tambah 0 0, ya. Ini juga 0 tambah 0 0. 0 tambah 9 9, ya. Karena di sini tidak ada ribuannya, maka langsung kita kasih turun, ya. Ya, maka hasilnya itu adalah 4.900. Kurang, masih kurang, ya, masih kurang dari 5.000. Berarti ini kita kasih warna kuning. Oke. Kemudian sini ada 3.100 tambah 2.500. Ya, 3.100 tambah 2.500. Ya, oke, ini kita selesaikan. 0 tambah 0 0. Ini juga 0 tambah 0 0. 1 tambah 5 berapa? Ya, 6. Kemudian 3 tambah 2 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5.600. Nah, ini sudah lebih dari 5.000. Nah, sehingga warnanya itu adalah warna merah. Oke. Kita lanjut. Di sini adalah 2.300 tambah 1.300. Kita selesaikan lagi. 2.300 tambah 1.300. Ya, 0 tambah 0 0. 0 tambah 0 0. 3 tambah 3 6. Ya, 2 tambah 1 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3.600. Ini masih kurang dari 5.000. Ya, berarti warnanya itu adalah warna kuning. Oke. Kita lanjut. Sinilah 4.000 tambah 3.500. 4.000 tambah 3.500, ya. 0 tambah 0 0. Ini juga 0 tambah 0 0. 0 tambah 5 5. 4 tambah 3 berapa? 7, ya. Jadi hasilnya 7.500. Nah, berarti di sini kita kasih warna
merah. Oke. Soal yang terakhir 700 tambah 700. Ya, 700 ditambah dengan 700 sehingga 0 tambah 0 0 ya, 0 tambah 0 0 lagi. 7 tambah 7 berapa? 14. Ya, jadi hasilnya adalah 1400. 1400 ya, berarti ini karena tidak sama dengan 1000 ya. Di sini 1400 masih kita anggap kurang dari 5000 sehingga warnanya di sini adalah warna kuning. Ya, baik. Kira-kira seperti itu untuk penyelesaian soal-soal yang ada pada gambar ikan ini. Tugasnya adik-adik ya, silakan berikan warna ya pada gambar ikan ini ya, sesuai warna yang saya sudah tempel-tempelkan ini. Tinggal diwarnai saja. Oke. Nah, baik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan ya. Saya harap apa yang telah saya jelaskan itu adik-adik dapat menyimak dengan baik. Ya, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.